Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia. Salam sepak bola. Guys, sebelumnya saya ingin menanyakan mental kalian semua, seluruh fans Garuda, masih aman? Ada yang merasa kecewa, marah, atau bahkan sedih? Pasti ya, saya juga sama merasakan kekecewaan yang sama seperti halnya kalian semua guys, karena ini memang di luar prediksi. Oke lah, kalau kalah dengan skor 2-1 atau 1-0 itu benar-benar wajar. Nah ini kekalahannya cukup telak guys, 5-1 ya. Ini pasti di luar prediksi kita semua. Dan tentunya ini merupakan sebuah debut yang cukup tragis buat Patrick Kluivert dan kawan-kawan ya. Karena memang oke lah, bukannya membandingkan, sebelum timnas Indonesia diganti oleh Patrick Kluivert yang dulunya dilatih oleh Sintayong, timnas Indonesia bisa meredam Australia dengan skor 0-0, dan ini luar biasa karena Indonesia mampu mendapatkan poin. Namun sekarang apa yang terjadi? Bukannya mendapatkan poin, malah ini benar-benar apa ya, kalau nanti saya mengatakan memalukan ya ini nggak pas juga ya, malah akan bisa membuat mental pemain ngedon ya. Tentunya ini memang kekalahan yang cukup mengagetkan kita semua. Sebenarnya apa yang salah ya dengan kekalahan ini? Apakah kekalahan ini disebabkan oleh salah menerapkan formasi, atau yang kedua kesalahan menetapkan pemain yang akan menjadi starting line, atau yang ketiga Indonesia mendapatkan sebuah pressure dari fans timnas Indonesia sendiri? Karena seperti yang kita ketahui, semenjak pemecatan Sintayong, fans Garuda ini memang benar-benar mengharapkan sesuatu yang lebih dari pelatih yang baru guys ya. Publik sepak bola Indonesia termasuk saya ini nggak mau tahu ya, intinya ketika PSSI sudah memutuskan untuk memecat Sintayong, harusnya sudah memikirkan hal ini guys ya. Dan publik sepak bola memang memberikan harapan yang tinggi buat pengganti Sintayong. Apakah ini yang menjadi salah satu sebab timnas Indonesia mengalami kekalahan yang benar-benar di luar prediksi kita semua? Oke, sebelum melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya buat kalian semua bantu dulu support channel saya dengan cara apa? Tekan tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal saya sampaikan buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia. Oke, mari kita bahas guys. Wow, dari pemilihan starting line up ya, ini menjadi awal keraguan saya dan pastinya kalian semua. Pasti kalian berpikiran sama halnya seperti saya. Kenapa Nathan Choi Aon yang notabene di klubnya aja jarang mendapatkan menit bermain dan bahkan menjadi cadangan abadi guys ya, ini malah ditunjuk sebagai starting line up? Ini yang menjadi awal keraguan saya. Wah, ini benar Patrick Kluivert memilih Nathan Choi. Kenapa nggak memilih Joy Pelupessy? Bahkan di pertandingan ini Joy Pelupessy tidak dikasih kesempatan sedikit pun oleh Patrick Kluivert ya. Dan yang kedua, ini menjadi kejanggalan ya. Padahal sebelumnya pandit-pandit sepak bola Indonesia ini sudah memprediksi bahwa Patrick Kluivert tidak akan mengambil resiko, dan dia bahkan menerapkan akan menempatkan 3 back seperti di era Sintayong. Namun apa yang terjadi ya? Ini Patrick Kluivert menerapkan formasi 4-3-3, dan ini pertama kali diterapkan oleh timnas Indonesia. Wow, itu kan awal yang menjadi keraguan. Oke, yang kedua kita akan membahas mengapa Indonesia bisa menguasai jalannya pertandingan namun mendapatkan sedikit sekali peluang. Nah, ini salah satu yang menyebabkan timnas Indonesia bisa
dibombardir oleh Australia dengan skor yang cukup telak 5-1. Oke. Ya, di awal pertandingan kita sebenarnya cukup yakin Indonesia bisa mengambil poin ya. Di awal-awal kita mendapatkan hadiah penalti. Namun ini akhirnya menjadi awal petaka bagi timnas Indonesia. Penalti itu gagal dimanfaatkan oleh sang eksekutor yaitu Kevin Dix. Padahal kita sebenarnya berharap lebih oleh Kevin Dix ya, karena dia merupakan salah satu eksekutor penalti berdarah dingin guys ya. Kita pasti tahulah perjalanan Kevin Dix di FC Copenhagen seperti apa, dan dia hampir jarang sekali membuat kesalahan atau gagal sebagai eksekutor penalti. Mungkin ini merupakan sebuah tekanan bagi Kevin Dix ya, karena dia pertama kali menjadi eksekutor tendang penalti guys. Inilah yang menjadi awal petaka kekalahan timnas Indonesia dengan skor yang cukup telak ya. Kegagalan Kevin Dix mencetak penalti ini kemungkinan besar, ini masih menurut asumsi saya ya, kemungkinan besar ini yang menjadi sebuah pukulan keras bagi seluruh timnas Indonesia. Dan mungkin ya ceritanya akan berbeda ketika Indonesia mungkin setidaknya bisa mencetakkan 1 gol ke gawang Australia duluan. Dan petaka selanjutnya ini diakibatkan oleh Nathan Choi Aon guys ya. Lagi-lagi Nathan Choi Aon menyebabkan awal petaka ini terjadi guys. Sebenarnya penalti itu baru terjadi ketika wasit mungkin mendapatkan bisikan dari salah satu wasit VAR ya, dan memperlihatkan pelanggaran yang dilakukan oleh Nathan Choi Aon di kotak penalti, dan akhirnya yang kita takutkan terjadi dan itu disahkan menjadi sebuah penalti. Dan Indonesia lagi-lagi kebobolan 2 gol di awal-awal pertandingan di babak pertama. Dan selanjutnya ya, memasuki babak akhir, Indonesia harus menelan pahit dengan kebobolan 3-0. Babak kedua yang seharusnya menjadi harapan buat fans Garuda Indonesia mampu setidaknya memperkecil keadaan. Namun apa yang terjadi ya, justru malapetaka ini kian menjadi. Australia kian menggila ya. Sundulan Lewis Miller setelah memanfaatkan tendangan pojok dari Goodwin membawa tuan rumah unggul 4-0 di menit ke-61. Wow, ini semakin membuat timnas Indonesia benar-benar tidak ada harapan, dan ini bikin kita semua benar-benar kecewa. Namun apapun itu, saya apresiasi buat para supporter fans Garuda yang langsung hadir di Sydney Stadium ya. Mereka tetap memberikan semangat buat penggawa timnas Indonesia meskipun Indonesia sudah kebobolan 4-0. Ini cukup luar biasa. Kalian semua hebat guys ya, kalian semua luar biasa banget. Dan untungnya timnas Indonesia memiliki striker baru seperti Oleh Romeni. Ya, ini merupakan debut pertamanya dan dia membuktikan dengan mencetak gol semata wayang buat timnas Indonesia. Ya, Oleh Romeni mencetak gol pada menit ke-78 ketika mendapatkan assist dari Kevin Dix ya. Untung aja guys ya, Oleh Romeni bisa mencetak gol buat timnas Indonesia. Andai saja Oleh Romeni tidak mencetak gol, nggak tahu reaksi publik sepak bola Indonesia seperti apa terhadap timnas Indonesia. Penderitaan timnas Indonesia tidak sampai situ aja guys ya. Di menit-menit akhir, Bryce Irvin mencetak gol penutup ya setelah mendapatkan umpan dari Goodwin. Wow, ini benar-benar rekor kekalahan timnas Indonesia terbesar semenjak Indonesia berada di grup C Prapiala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan 5-1 timnas Indonesia ini benar-benar mematahkan teori konspirasi bahwa timnas Indonesia akan mulus jalannya menuju Piala Dunia 2026 guys ya. Karena banyak sekali
teori konspirasi yang bertebaran di sana situ. Dan ada yang bilang lagi, banyak sekali netizen yang mengaitkan bahwa kekalahan telak timnas Indonesia ini buntut dari karma pemecatan Sinteyong. Bener apa enggak? Ya, kalian semua bisa ikutan berinteraksi dengan mengirimkan komentar kalian. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi saya tekankan buat kalian semua, video ini hanya merupakan reaksi saya sebagai fans Garuda terhadap kekalahan yang begitu telak ya, bukan sebuah analisis yang mendalam. Karena saya sendiri bukan seorang pengamat sepak bola guys ya, hanya seorang reaktor sepak bola. Itu aja guys ya. Jika terjadi kesalahan dalam penyampaian statement saya, harap dimaklumin karena saya sendiri bukan seorang pandit sepak bola guys. Hanya seorang fans Garuda yang menyampaikan unek-uneknya. Oke, sampai ketemu di video reaction saya selanjutnya. Salam sepak bola.